Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku jamaah Masjid At-Tur, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, dan sekarang kita akan bersama-sama beritikaf sambil mengkaji ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Asma'ul Husna yang ke-29 dan 30, atau dalam versi lain juga ada yang ke-28 dan ke-29. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, Al-Asma'ul Husna yang ke-29 dan 30 adalah Al-Hakam dan Al-Adl. Al-Hakam, Al-Adl, yang masing-masing artinya, nah dia Al-Hakam. Al-Hakam artinya secara bahasa adalah yang maha memberi keputusan. Itu Al-Hakam. Makanya dari kata ini, Al-Hakam ini kemudian muncullah turunannya, yakni Al-Hakim. Para hakim yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hakim, itu memang tugasnya adalah memberi keputusan. Tentu setelah mempertimbangkan banyak hal, ya. Secara bahasa artinya yang maha memberi keputusan, dan lebih jauh lagi secara istilah, Al-Hakam itu disebutkan salah satunya dalam bukunya Dr. Quraisy Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi. Makna Al-Hakam adalah dia yang melerai dan memutuskan kebenaran dan kebatilan. Jadi yang menyatakan ini benar dan ini salah, batil adalah Allah. Manusia diberi porsi, diberi nalar, ya, diberi porsi berupa nalar, berupa otak, berupa akal, untuk menalar sesuai kemampuannya untuk menakar bahwa ini adalah benar dan ini adalah batil. Yang kalau mengikuti petunjuk Allah, ia akan terbimbing. Tapi kalau akalnya, otaknya itu di bawah hawa nafsu atau dikuasai oleh hawa nafsu, maka kebenaran yang diyakininya juga adalah kebenaran yang sudah ditunggangi oleh hawa nafsu. Sesuatu yang benar adalah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada kurun waktu tertentu atau kita bilang sementara, mungkin tidak banyak orang yang memahami kebenaran itu. Karena hanya Allah lah yang berhak memutuskan bahwa ini benar dan ini salah.
Saat ini misalnya jamaah rahimanallah sedang gencar-gencarnya sebuah propaganda yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran dengan berlandaskan atau dengan berdalih adanya hak asasi manusia yang kalau diikuti logika berpikirnya yang sudah dipenuhi hawa nafsu itu, maka sekilas terlihat benar. Ketika manusia diberi wewenang, diberi hak untuk berprinsip, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berperilaku tertentu, maka kemudian muncullah yang sekarang sudah cukup gencar ya propagandanya, misalnya LGBT. Itu kalau diikuti jalur pemikirannya, ya, yang kemudian juga orang yang mengikuti juga dipenuhi hawa nafsu, maka seolah-olah benar. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang maha memberi keputusan, menyatakan bahwa hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram. Sesuatu yang haram pasti banyak madharatnya. Demi untuk kebaikan manusia, maka wacana itu ya sudah dari zaman dulu, mulanya ada di zaman Nabi Lut, itu sudah haram sampai nanti hari akhir, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menetapkan siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Di mata kita ada orang yang kelihatannya taat secara zahirnya, solih, wah ini pokoknya ahli surga lah gitu ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang sebenarnya, maka Allah lah yang lebih berhak untuk memutuskan apakah seseorang itu benar-benar layak atau benar-benar soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekilas melihat ada orang yang mungkin selama ini terhakimi atau dinilai sebagai orang yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah, tapi ternyata di akhir hayatnya kok terjadi sebuah hal yang di luar dugaan gitu ya, yang kemudian ada hal-hal aneh yang menunjukkan kebaikan-kebaikan. Boleh jadi selama ini yang tidak kelihatan oleh manusia, oleh masyarakat, justru yang selama ini adalah kebaikan-kebaikan yang dia coba atau dia tidak ingin pamerkan kepada orang lain. Atau sebaliknya, orang-orang yang kelihatan baik, tapi kemudian ternyata ujungnya, sebagaimana kita pernah mungkin membaca sebuah hadis, ya, atau dalam sirah, ada seorang sahabat yang terkenal sebagai pahlawan, terkenal sebagai pejuang. Kalau berperang itu paling berani di antara yang berani dan bisa mengalahkan banyak musuh, gitu ya. Tapi ketika wafat, ketika gugur di medan perang, kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa sahabat itu di neraka. Ya, sahabat itu di neraka. Tentu tidak di neraka selama-lamanya, tapi di neraka. Usut punya usut, ternyata yang kita di hadapan banyak orang, ini sahabat hebat banget nih, pandai berjihad, semangat, kemudian di jalan Allah sebagai syahid. Kenapa di neraka? Ternyata ada saksinya yang melihat bahwa ternyata benar si sahabat ini meninggalnya itu bukan meninggal karena peperangan langsung ya, bahwa benar ketika perang dia banyak luka, kemudian sakit ya, di medan perang terluka sedemikian rupa dan mungkin karena lukanya banyak tapi tidak meninggal. Nah, karena sudah saking sakitnya itu nggak tahan, maka pengen segera mengakhiri hidupnya. Maka meninggallah sahabat itu, tapi bukan karena perang secara langsung, tapi karena bunuh diri. Maka Rasulullah kemudian menyebutkannya bahwa beliau di neraka.
Ini tentu adalah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian karena Allah yang memberi keputusan, maka Allah jugalah yang memberi balasan setimpal bagi setiap usaha dan semuanya berdasarkan ketetapannya. Jadi karena Allah Maha memberi keputusan, maka seberapa besar, seberapa kecil amal yang dilakukan oleh manusia, apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang di dunia ini yang bisa misalnya nih, ada orang berbuat baik, kemudian orang yang telah diberbuat baiki itu memberikan balasannya. Misalnya ada tetangga memberi masakan gitu ya, karena dia masak apa kemudian diberikan. Maka tetangga yang diberi itu membalas kemudian pemberian itu dengan pemberian yang sama atau ada yang lebih gitu ya. Boleh jadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan balasan kepada orang yang pertama memberi tadi, tentu berdasarkan niat dan kesungguh-sungguhannya. Karena dia yang awal berinisiasi untuk melakukan kebaikan dengan segala ketulusan, ya, maka Allah bisa mengukur nih akan kelayakan atau seberapa banyak orang yang berbuat baik ini akan diberikan pahalanya, gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, Allah Al-Hakam adalah Allah yang memutuskan segala sesuatunya berdasarkan tentu kemahatauan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menzalimi, mengurangi ya, menzalimi hasil keputusannya itu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mungkin atau istilahnya apa sih kriterianya atau paling tidak apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi maha memberi keputusan? Setidaknya ada 3 pertimbangan. Yang pertama adalah kuasa. Jadi kenapa Allah itu Al-Hakam? Karena Allah yang paling berkuasa. Coba misalnya nih ya, kalau misalnya ada orang bertengkar atau ada anak SD lah katakan, ada anak SD yang bertengkar, memperebutkan atau mempermasalahkan, bertikai akan sesuatu, gitu ya. Lalu kemudian di situ ada anak TK, ya, jadi ada 2 anak SD yang lagi bertengkar, memperebutkan sesuatu misalnya, lalu ada anak TK, ya kan? Anak TK, lalu di situ juga ada ada anak SMA atau bahkan seorang guru gitu. Ada 3 level tuh, anak SD, kemudian ada anak TK dan katakanlah ada guru. Kira-kira kalau kemudian dicari atau ditunjuk siapa yang paling berhak untuk mengadili, memberikan keputusan antara 2 anak SD yang bertengkar itu, kira-kira siapa? Anak kecil TK itu atau sang guru yang memberi keputusan? Guru. Karena secara kekuasaan, ya, tentu sang guru punya lebih kuasa dari anak SD itu dan juga dari anak TK. Sehingga yang lebih berkuasa berhak untuk menjadi hakim, berhak untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau dirunut ya, siapa yang paling berkuasa? Kalau di rumah misalnya ada ayah dan ibu, di antara anak-anaknya tentu ayah dan ibu yang kemudian beri keputusan. Lalu ayah dan ibu itu, ya kan? Ayah dan ibu itu hidup di dalam rumah tangga. Lalu ada beberapa rumah. Ketika ada pertikaian di antara anggota rumah, misalnya dari rumah ini, orang keluarga ini bertengkar dengan keluarga ini, yang berhak memberi keputusan siapa? Siapa coba? Kalau antar tetangga, kalau bertikai, yang kemudian mengadili siapa? Siapa kira-kira? Ketua RT, gitu kan? Kalau sama ketua RT nggak putus juga, dibawa kemana? Ketua RW nggak putus juga,
dibawa ke kepala desa, ya kan? Dan seterusnya. Nanti kalau kepala desa berantem, yang nggak dikasih keputusan siapa? Camat, terus ke bupati, ujung-ujungnya ke presiden. Bahkan kalau antar presiden berantem, siapa yang berkuasa? Nah, ya kan? Ada PBB misalnya, ya kan? Tapi ujung-ujungnya kekuasaan mereka semuanya nisbi. Maka yang paling kekuasaan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa kemudian kriteria berkuasa itu menjadi mutlak agar memberi keputusan? Karena memang ya sebuah keputusan yang mutlak hanya akan bisa dihasilkan oleh sebuah kekuasaan yang mutlak. Kalau kekuasaannya masih relatif, keputusannya juga akan relatif. Coba presiden, presiden mengeluarkan peraturan, katakanlah, karena tentu dengan segala pertimbangan, apakah kepentingan pribadi dan sebagainya, maka di masa kepemimpinannya dia mengeluarkan keputusan yang apa namanya, boleh jadi ada invested interest, ada keuntungan pribadi yang dia tanamkan di situ, ya kan? Nah, ketika presiden berganti, mungkin nggak peraturan itu dirubah oleh presiden yang baru? Mungkin nggak? Mungkin, karena presiden itu kan kekuasaannya relatif, maka hasil keputusannya juga akan relatif. Untuk menghasilkan keputusan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat, sama nanti kalau kita di hari akhir, ketika kita sudah diputuskan akan masuk neraka atau surga, si orang ini akan bahagia, seorang yang sengsara, yang memutuskan Allah, tidak ada orang yang berani membantah, tidak ada satu makhluk pun yang berani membantah, karena memang begitu adanya. Jadi kekuasaan mutlak, ya, itu akan menghasilkan keputusan yang mutlak. Yang kedua, kompeten. Ya, sebuah keputusan yang baik akan dihasilkan kalau hakimnya punya kompetensi, kan, bisa melihat sebuah permasalahan. Ya, ini sebuah contoh saja misalnya nih. Salah satu contoh kompetensi dari Nabiullah, coba sebutkan nabi yang bisa bicara dengan binatang. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Beliau selain terkenal dengan punya kelebihan itu, beliau juga terkenal dengan keadilannya, ya kan? Jadi ada dua orang yang mengadu kepada beliau. Yang satu punya tanaman, yang satu punya binatang. Apa itu binatangnya? Kambing. Ya. Yang punya tanaman mengadu kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mengatakan bahwa orang yang punya kambing ini telah merusak, atau kambingnya telah memakan tanamanku, tanaman di kebunku sampai habis. Sehingga saya nggak bisa menghasilkan apapun karena tanamannya habis dimakan oleh kambing-kambingnya tetangga itu. Coba, kalau orang mungkin kompetensinya itu terbatas untuk memutuskan itu, yang paling mudah apa coba? Yang paling mudah dihitung kerugiannya berapa, gitu kan ya? Coba dihitung tanaman kerugiannya berapa, lalu kemudian udah kambingnya diambil sebagai gantinya. Ya mungkin saja itu bisa dilakukan. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang jauh lebih dari itu memberi keputusan yang lebih bermanfaat bagi keduanya. Karena kalau langsung kambingnya diambil, digantikan untuk si pemilik kebun, boleh jadi si tuan atau si pemilik kambing ini sudah nggak punya apa-apa lagi selain kambing-kambingnya itu. Akhirnya nanti bisa jatuh miskin, gitu kan? Padahal yang namanya binatang kadang kan juga nggak terkontrol. Sudah katakanlah sudah dikandangin atau apa gitu, adalah kalanya mungkin lepas, kemudian apalagi zaman dulu ya, yang namanya jangankan zaman dulu, mungkin
bapak-bapak yang dari di sini udah dari tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2004 lah misalnya seingat saya itu. Di waktu Masjid Raya masih baru-baru dibangun gitu kan. Di Candraloka itu hampir tiap hari banyak kambing yang keliling. Sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Tapi kalau dulu itu sering kambing keliling. Dan apa yang dilakukan oleh kambing itu? Memakan tanaman yang ada di depan rumah. Sehingga banyak orang komplain. Ya. Tapi kambing ini sebetulnya diangon atau gembalakannya itu di tempat rumputnya. Cuman ketika kemudian pulang atau berangkat atau pulang kan harus melewati rumah-rumah tuh. Ya sambil lewat yang namanya kambing lihat tanaman ya dimakan. Nah, karena ada kemungkinan kalau kambingnya diambil semua dan diberikan kepada orang yang punya tanaman itu, maka tidak punya alat produksi lagi. Miskin orang yang, maka Nabiullah Sulaiman kemudian memutuskan biarkan kambing itu milik si orang yang merusak tanamannya tadi, tapi hasil susunya, hasil susu kambing itu harus dibagi dengan pemilik kebun. Katakanlah misalnya, jadi tetap dihitung kerugiannya berapa, katakanlah misalnya 10 juta misalnya, maka kambing-kambingnya si pemilik kambing tadi, produksi susunya biasanya berapa, 50%-nya atau sekian persennya, sekian bagiannya, itu diberikan kepada si pemilik kebun sampai angka 10 juta itu terpenuhi. Sehingga si pemilik kebun tetap mendapatkan katakanlah ganti meskipun tidak langsung total gitu ya, dari susunya si pemilik kambing, sementara si pemilik kambing tetap pada akhirnya memiliki kambing-kambing tersebut gitu ya. Itu contoh bukan hakim yang sekedar ya sudah kamu salah kamu bertanggung jawab, bukan sekedar itu, tapi berpikir jauh ke depan. Kemaslahatan bagi keduanya. Ini yang disebut dengan kompetensi. Dan yang terakhir yang lebih penting ini ya adalah hakim yang dia tidak punya kepentingan pada orang-orang yang sedang dihakimi. Kalau punya kepentingan, maka ada kemungkinan hasil keputusannya tidak jadi adil kan? Ada 2 orang bertikai nih, ya kan? Ada 2 orang bertikai. Ya. Yang satu ternyata adalah adik iparnya misalnya, ya kan? Atau yang satu adalah orang yang pernah berjasa pada dirinya. Wah, ini kalau saya kalahkan, ini adik ipar saya. Kalau saya kalahkan, nanti saya pernah minta tolong sama dia dan saya masih punya hutang misalnya. Maka keputusan hakim tidak lagi objektif karena dia punya kepentingan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan apapun kepada makhluknya. Benar bahwa kita diperintahkan menyembah Allah, ya. Tapi Allah tidak butuh pada sembahan kita. Kita menyembah itu justru karena kita yang memerlukan demi kebaikan kita, bukan Allah yang membutuhkan. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan apapun dari hasil keputusannya, maka keputusannya itulah keputusan yang mutlak gitu ya, yang tidak memihak. Nah, ini diantaranya 3 ya orang atau 3 kriteria siapa yang berhak memberi keputusan gitu ya. Nah, ayat sifat al-hakam ini salah satunya ada di surat Al-An'am 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Jadi ada al-hakam di situ kan. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Di antaranya, maka patkah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci, kan? Jadi artinya Allah sudah memberikan Al-Quran sebagai kitab pedoman ya untuk tahkim, ya kan? Nah, apakah layak atau apakah mungkin saya bisa mencari hakim, mencari pengemutus selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keterangan penjelasan tentang sifat Allah Al-Hakam. Nah, sekarang Al-Adl.
Al-adl artinya lurus dan sama. Oke, jadi salah satu makna al-adl adalah lurus dan sama. Makna lain, al-adl adalah penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Oke. Jadi kalau ada orang yang memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya, berarti dia tidak adil. Oke. Lalu makna lain dari adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ya, jadi memberikan hak kepada pemilik yang sebenarnya itu namanya adil, ya kan? Seperti ya kasus yang masih heboh sekarang apa? Ya, masih ingat? Adik-adik tahu nggak adik-adik? Yang lagi viral di medsos atau di TV sekarang, orang-orang yang sedang menuntut keadilan, di mana kejadiannya? Tahukah? Atau nggak boleh nonton TV ya? Nggak, oke. Pakai HP juga nggak boleh? Masya Allah. Hebat. Berarti takhasus ya, khusus Al-Quran ya, hebat ya. Oke, ya ini sekedar pengetahuan saja. Jadi di saudara-saudara kita rumpun Melayu di sana, di Batam sana, di Pulau Rempang, di Rempang ya, Rempang atau Rempang itu sedang menuntut keadilan karena mereka mau diusir dari atau mau di bahasa ini direlokasi ya ke satu tempat demi investasi. Nah, karena banyak faktor ya yang kemudian membuat para istilahnya penduduk di sana tidak mau direlokasi. Ya, tentu salah satunya adalah mereka sudah ratusan tahun ya. Dari tahun 1800-an sudah menempati di sana, lalu tiba-tiba harus pindah hanya untuk alasan investasi. Tentu mereka menuntut keadilan gitu ya. Nah, jadi Allah Al-Hakam nanti, nah ini kalau tidak di sini ya, kalau mereka tidak mendapatkan keadilan nanti di dunia sekarang, insya Allah mereka tetap akan mendapatkan keadilan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang kemudian memberikan kebijakan atau menjalankan kebijakan yang kalau betul menzalimi mereka orang-orang ini juga siapapun itu akan mendapatkan keadilan nantinya, gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu dan anak-anakku sekalian, kaitan antara Al-Hakam dan Adil tadi ya, apa kaitannya antara Al-Hakam tadi, Sang Maha Pemberi Keputusan, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke. Hukum alam diberlakukan sama kepada semua makhluk. Sunnatullah itu diberikan sama kepada semua makhluk, apakah makhluk itu orang yang beriman atau tidak, semuanya sama. Coba kalau ada orang muslim ya, kemudian ditutup hidungnya sampai katakanlah 5 menit, kira-kira kehabisan nafas nggak? Kehabisan nafas. Kalau orang non muslim dilakukan hal yang sama, juga kehabisan nafas nggak? Sama. Itu artinya semua yang muslim, non muslim punya perlakuan yang sama dalam hukum sunnatullah. Oke ya. Yang kedua, keadilan Allah akan tampak kalau dilihat secara menyeluruh. Ya. Coba kalau malam-malam mengganggu tidur kita siapa? Yang kalau malam sebel banget kita dibikin si makhluk ini, apa coba? Nyamuk gitu kan. Kita mungkin sering ngeluh ya sambil tepuk, ngapain sih? Sampai sempat berpikir barangkali, ngapain sih perlu ada nyamuk gitu kan, nyusahin aja gitu kan. Ya, tapi kalau kemudian nanti diteliti lebih jauh, ternyata keberadaan makhluk yang namanya nyamuk itu menjadi penentu bagi keberadaan makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya nyamuk, maka akan ada makhluk yang namanya ini. Misalnya salah satunya katak atau cicak. Karena dengan adanya katak, maka akan ada ular terus. Jadi rantai makanan ini akan putus dan semuanya akan punah. Gara-gara apa? Seekor nyamuk nggak ada. Sehingga pernah, ya, ada sebuah peristiwa di salah satu hutan, ya kan? Di situ banyak hidup salah satu
spesies rusa atau kijang yang unik, yang antik lah ibaratnya. Yang pokoknya ini termasuk harus dilindungi nih, ya kan? Nggak boleh punah ini karena antik unik. Nah, tapi di tempat yang sama ada pemangsanya, yaitu siapa? Siapa? Harimau atau singa gitu ya. Nah, orang-orang berpikir gimana caranya supaya si rusa-rusa ini tetap bisa hidup, nggak boleh punah. Karena kalau dimakanin terus sama singa nanti bisa punah. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Harimaunya, singanya, pemangsanya itu semua dibunuh. Dengan harapan apa? Si rusa-rusa ini akan lebih banyak, hidup akan terus, gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, anak-anakku? Setelah beberapa lama, katakanlah berapa tahun gitu ya, akhirnya justru rusa itu punah semua, mati semua. Tahu kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya karena si rusa yang tidak ada pemangsa ini, dia menjadi tumbuh atau lahir atau berkembang dengan sangat pesat. Tadinya misalnya seekor rusa melahirkan 2, yang satu dimakan rusa tinggal 1, gitu ya. Kemudian si rusa ini besar, ibunya mati, tetap 1 kan? Nanti ini punya anak 3, yang satu dimakan rusa tinggal 2, terus kayak gitu. Sehingga apa? Seimbang. Tapi begitu si pemangsanya hilang, pemangsanya dimatikan, maka si rusa ini punya anak 3, jadi kemudian keluarganya 4. Lalu si anak ini punya anak 3 lagi, banyak semuanya. Akhirnya apa? Rumputnya biasanya kalau sebelumnya ketika habitat atau jumlah rusa itu sekian, rumput di sini dimakan habis, ya kan? Terus mereka pindah ke sebelah sini, makan sebelah sini, rumput yang di sini akan tumbuh. Sehingga di sini habis, pindah lagi ke sini, sini habis, terus akan tersedia makanan. Tapi karena jumlah rusanya semakin banyak, ya kan? Di sini sudah habis, tapi masih banyak rusa yang belum makan. Akhirnya makan rumput sebelah sini. Di sini habis, tiba-tiba masih banyak rusa makan. Akhirnya apa? Ada masanya di mana rumput itu habis sama sekali dan tidak bisa tumbuh karena setiap mau tumbuh langsung ada rusa yang mau makan. Akhirnya dalam sekian tahun justru rusa-rusa itu mati karena kelaparan. Jadi niatnya tadi apa? Niatnya tadi pengen mempertahankan jumlah rusa yang banyak, ya, dan dilepaskan dari pemangsa, tapi karena si pemangsanya tidak ada, malah mereka mati. Nah, itu contoh bagaimana kita melihat secara menyeluruh keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hakam dan Adil juga senantiasa kita berpedoman pada hikmah dari setiap peristiwa, gitu ya. Jadi kalau kadang kita terlambat sih menyadarinya, kenapa ya terjadi seperti ini? Belakangan baru, oh ya Allah, alhamdulillah, saya tahu ini hikmahnya toh. Kenapa kemarin terjadi seperti itu? Gitu ya. Oke, ini karena waktu Isya kita percepat. Al-Adl ini adalah salah satunya diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berbuat adil, ya kan? Dan berbuat kebajikan dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana bersifat adil? Kita berbuat adil pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya kewajiban menyembah, maka utamakan itu. Berbuat adil berikutnya adalah kepada diri sendiri, ya. Hak-hak tubuh kita jangan sampai kita rusak, kita hianati. Hak tubuh kita untuk sehat jangan kita rusak dengan mengkonsumsi makanan, minuman, atau apapun yang kemudian justru merusak tubuh kita. Tubuh kita perlu istirahat, harus istirahat. Tubuh kita perlu makanan yang bergizi dan seterusnya, gitu ya. Lalu kita adil kepada orang lain, kepada ayah ibu, kepada anak, kalau kita sudah berkeluarga, kepada orang lain, dan tentu kita harus adil kepada makhluk lain, gitu ya. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, sekilas atau sedikit penjelasan tentang Al-Asma Al-Husna, Al-Hakam dan
al-adl. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dua sifat Allah ini dengan pertama menjadi orang adil ya dalam memberi keputusan, tentu dengan selalu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.